Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Sastika Astri Dewi, dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan dengan judul Laporan Penelitian dan Skripsi. Izin sebelumnya, sebelum kita memasuki pembahasan, saya akan memperkenalkan nama kelompok dari kelompok kami. Yang pertama ada Ika Solehah, Sifaur Rahman, yaitu saya sendiri sebagai moderator, Ragil Lisdiadi, Siti Amelia, M. Fikar Firmansyah, Syarif Hidayatullah, Dika Anggara, Listianingsih. Itulah nama-nama kelompok kami. Pendahuluan. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang sistematis dan terstruktur untuk memperoleh informasi, memecahkan masalah, serta mengembangkan ilmu pengetahuan secara objektif dan terukur. Laporan penelitian adalah dokumentasi hasil penelitian yang disusun secara sistematis, mencakup seluruh proses mulai dari identifikasi masalah hingga kesimpulan dan rekomendasi. Skripsi merupakan bentuk laporan penelitian ilmiah yang disusun oleh mahasiswa S1 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Di sini ada rumusan masalah, ada 4 rumusan masalah. Yang pertama itu, apa itu laporan penelitian? Yang kedua, apa saja struktur dan komponen laporan penelitian? Dan yang ketiga, apa pengertian dan tujuan skripsi? Dan yang terakhir, apa persamaan dan perbedaan antara laporan penelitian dan skripsi? Saya akan membacakan materi terkait tujuan penulisan dan pengertian laporan penelitian. Langsung saja ke materinya. Tujuan penulisan di sini ada 2. Menjelaskan pengertian laporan penelitian sebagai dokumen ilmiah yang sistematis. Mengetahui struktur dan komponen laporan penelitian secara lengkap dan terperinci. Yang kedua, memahami pengertian dan tujuan skripsi sebagai karya tulis ilmiah mahasiswa S1, menjelaskan persamaan dan perbedaan antara laporan penelitian dan skripsi. Materi selanjutnya, pengertian laporan penelitian. Laporan penelitian adalah dokumen ilmiah yang memuat seluruh proses penelitian secara sistematis dan objektif, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis hingga penarikan kesimpulan berdasarkan fakta dan data yang diperoleh di lapangan. Fungsi laporan penelitian meliputi komunikasi hasil penelitian, dokumentasi ilmiah, sumber referensi akademik, serta fungsi administratif sebagai bukti pertanggungjawaban kegiatan ilmiah. Struktur laporan penelitian. Bagian awal. Komponen pembukanya ada halaman judul, lembar pengesahan, dan kata pengantar sebagai identitas dan legalitas dokumen penelitian. Terus bagian awal. Daftar pelengkapnya ada abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran sebagai panduan navigasi laporan. Terus bagian isi. Yang pertama, pendahuluan. Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian. Terus yang kedua, kajian pustaka. Berisi landasan teori, konsep-konsep relevan, tinjauan penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir yang mendukung penelitian secara ilmiah. Selanjutnya ada metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian menentukan cara ilmiah yang digunakan, seperti kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Lokasi penelitian mencakup tempat pelaksanaan, sedangkan populasi adalah keseluruhan subjek yang diteliti dan sampel merupakan bagian representatif dari populasi tersebut. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Prosedur dan teknik analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis dan objektif. Selanjutnya ada materi hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada hasil penelitian.
Penyajian data secara objektif melalui tabel, grafik, dan narasi deskriptif. Data disajikan secara sistematis sesuai urutan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Yang kedua ada pembahasan. Analisis yang interpretasi data hasil penelitian dikaitkan dengan teori, konsep, dan temuan penelitian terdahulu untuk menghasilkan kesimpulan yang ilmiah dan valid. Bagian akhir ada dua, yaitu kesimpulan dan daftar pusaka. Yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan adalah ringkasan temuan utama penelitian secara singkat dan jelas. Lalu ada saran, rekomendasi praktis berdasarkan hasil penelitian untuk meneliti selanjutnya atau pihak terkait. Lalu yang kedua ada daftar pusaka. Daftar seluruh sumber referensi yang digunakan disusun sesuai format penulisan ilmiah. Lalu di sini ada lampirannya. Lampirannya ada dokumen pendukung seperti instrumen penelitian, data mentah, dan dokumen revisi lainnya. Pengertian skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa tingkat sarjana atau S1 berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara sistematis, logis, dan ilmiah. Skripsi merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana atau S1 di perguruan tinggi. Mahasiswa dituntut untuk menerapkan teori-teori yang telah dipelajari ke dalam penelitian nyatanya dan lapangan. Skripsi mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis data, dan menarik kesimpulan secara ilmiah dan bertanggung jawab. Tujuan 1. Syarat kelulusan sarjana dan mengukur kemampuan penelitian mahasiswa, melatih berpikir kritis dan analitis, serta mengembangkan kemampuan menulis ilmiah yang baik dan subtil. 2. Kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, melatih sikap mandiri dan tanggung jawab, serta mengaplikasikan teori ke dalam praktik penelitian nyata. Pentingnya skripsi bagi mahasiswa. Skripsi bukan sekedar syarat kelulusan, tapi memiliki makna yang lebih dalam bagi setiap mahasiswa. Bukti kemampuan penelitian mandiri. Skripsi menunjukkan bahwa mahasiswa mampu melakukan penelitian secara mandiri, mulai dari melakukan perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan. Portofolio akademik. Skripsi menjadi bagian dari portofolio akademik yang dapat digunakan untuk keperluan karir, beasiswa maupun studi lanjut. Peluang publikasi ilmiah. Hasil penelitian skripsi berpotensi sebagai dipublikasikan di dalam jurnal ilmiah, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Persamaan. Yang pertama, menggunakan metode ilmiah yang sistematis dalam proses penelitian, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, hingga penarikan kesimpulan yang logis dan terstruktur. Berdasarkan data dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua, memiliki struktur penulisan yang sistematis dan menggunakan bahasa ilmiah formal sesuai kaidah akademik. Bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi nyata bagi bidang keilmuan yang diteliti. Kemudian ada perbedaan. Pertama yaitu tujuan. Laporan penelitian mendokumentasikan hasil penelitian, sedangkan skripsi merupakan syarat akademik kelulusan sarjana. Kemudian ada penyusun, yaitu laporan penelitian dapat disusun oleh siapa saja, sedangkan skripsi khusus oleh mahasiswa S1. Yang kedua ada ruang lingkup. Laporan penelitian bersifat luas dan fleksibel, sedangkan skripsi terbatas pada bidang ilmu tertentu. Kemudian ada persyaratan. Skripsi memerlukan proposal dan bimbingan dosen. Kemudian ada sidang ujian, yaitu laporan penelitian lebih fleksibel. Baik, di sini ada persamaan dan perbedaan. Persamaan menggunakan metode ilmiah yang sistematis berdasarkan data dan fakta empiris. Struktur penulisan yang sistematis, menggunakan bahasa ilmiah formal, bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan. Perbedaan, tujuan, dokumentasi hasil versus syarat akademik, penyusun, siapa saja versus mahasiswa S1. Ruang lingkupnya, luas versus spesifik bidang ilmu. Persyaratan, fleksibel versus proposal dan sidang. Formalitas, fleksibel versus ketat
perguruan tinggi. Kesimpulan, laporan penelitian adalah dokumen ilmiah yang menyajikan seluruh proses dan hasil penelitian secara sistematis, objektif, dan terstruktur. Sebagai bentuk komunikasi dan dokumentasi ilmiah, skripsi merupakan bentuk laporan penelitian ilmiah mahasiswa S1 yang disusun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dengan